Oke, selamat pagi teman-teman ya. Nah, di video kali ini ya, saya akan menjelaskan ya, bagaimana caranya apabila kalian ingin membandingkan kontrol ya, dengan rancangan faktorial. Nah, di video kali ini, saya mencontohkan dengan RAK faktorial. Nah, ini ada kontrol ya. Nah, kalau kita melakukan analisis ANOVA antara kontrol ya dengan perhitungan faktorial itu tidak bisa dilakukan gitu ya. Nah, tapi terkadang ada dosen yang minta ya untuk dibandingkan ke dalam perhitungan. Nah, ini akan menjadi sebuah dilema. Nah, cara yang harus teman-teman lakukan itu adalah dengan kita melakukan pemecahan data. Tapi kita tentukan dulu ya, perlakuan kontrol ini ingin kita bandingkan dengan faktor yang mana? Apakah dengan faktor A, apa dengan faktor B, atau dengan interaksi atau kombinasi. Nah, sebelumnya teman-teman ya lakukan dulu perhitungan analisis ANOVA-nya. Nah, ini sudah saya lakukan ya. Nah, kalau kita lihat dari hasil analisis ANOVA-nya ya, ini faktor A, faktor B ya, maupun interaksinya ini dia berpengaruh signifikan gitu ya. Nah, berarti ya, kita bisa melakukan perbandingan kontrol itu baik pada faktor A, faktor B, maupun pada interaksinya ya. Nah, karena di sini menggunakan RAK ya, maka untuk membandingkan kontrol dengan faktor ini ya, baik itu faktor tunggal maupun interaksi ini juga menggunakan RAK. Jadi kita balik ke sini. Nah, kita akan pecah dulu datanya ya. Nah, pertama kita akan pecah antara kontrol dengan faktor A ya. Nah, di sini di mana ada A1, A2, A3, maka tabulasi datanya akan berubah menjadi seperti ini ya. Perlakuan ya. Nah, ini ada kontrol ya. Ini ada A1, A2, A3 ya. Nah, untuk kontrol ya, kita tinggal ambil saja ya angkanya ya. Nah, ini sama ya. Ini ulangan 1, 2, 3 ya. Nah, ini banyak yang tidak dipahami ya oleh teman-teman ya, cara ini ya. Oke. Nah, untuk A1 ya, kita rata-ratakan ya. Nah, ini A1, ini kan A1 ya. Jadi ini kepunyaannya A1, kita rata-ratakan ya. Nah, kemudian A2 juga kita rata-ratakan. Begitu juga dengan A3 ya. Kita rata-ratakan. Nah, ini kita sudah punya ya data ya perbandingan antara kontrol dengan faktor A ya, A1, A2, A3. Nah, kita caranya juga sama, akan melakukan ya ujinya menggunakan RAK ya. Nah, tapi di sini ya RAK-nya adalah RAK non faktorial ya, karena memang dia faktor tunggal ya. Oke ya. Sama ya, seperti biasa kita rapikan tabelnya ini dulu. Baru kita jumlahkan nilai totalnya ya. Kita hitung rata-rata. Nah, di bawahnya kita mencari nilai grand total ya. Total. Oke. Nah ya, nah ini kita akan melakukan perhitungan ya dengan RAK non faktorial ya. Kita hitung faktor koreksi ya. Grand total dibagi jumlah perlakuan dikali ulangan. Ada 4, ulangan 3 ya. Nah, JKT sum SP ya.
kita kurangkan dengan FK. Oke, kita baru bikin tabel ANOVA-nya ya. ANOVA, sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung ya. F tabelnya ada 5%, ada 1%, terangan ya. Oke. Kita rapikan dulu. Nah, ini ya, dengan catatan apabila memang kalian menggunakan kontrol ya, karena nggak semua data itu dia menggunakan kontrol ya. Nah, ini berarti kelompok, perlakuan, galat, total ya. Kelompoknya 3-1, perlakuan 4-1, galat ya, adalah perlakuan dikurang 1, kelompok dikurang 1 ya. Kemudian totalnya perlakuan dikali kelompok dikurang 1. Nah ya, untuk jumlah kuadrat kelompok, sum SI total dari kelompok dibagi dengan jumlah perlakuan ya, kita kurangkan dengan FK ya. Untuk perlakuan, sum SI total dari perlakuan ya, dibagi kelompok dikurang dengan FK. Nah, untuk galat ya, JKT dikurang jika kelompok dikurang jika perlakuan ya. Untuk KT ya, jika kelompok DB kelompok, jika perlakuan DB perlakuan, jika galat DB galat. Nah, baru F hitungnya kita bagi KT dengan KT galat. KT dengan KT galat. Nah ya, F hitung kita pakai rumus FINV ya, 0,95 ya. Yang 5% 0,95, kalau yang 1% itu kita pakai 0,99 ya. Kita pakai aja rumus FINV ya. Oke. Nah, biar rapi kita bikin 2 angka di belakang koma ya. Nah, ini keterangannya TN dan perlakuannya berbeda sangat nyata ya. Nah, baru ya kemudian kita lakukan uji perbandingan ya antara ya perlakuan ini, antara kontrol A1, A2, A3. Nah, di sini ya kita pakai uji Duncan ya. Jadi kita pakai uji Duncan ya. Akar ketinggalan dibagi ulangan ya. Nah, karena di sini ada 4, berarti tabel Duncan-nya 2, 3, 4 ya. Kita lihat di tabel Duncan ya. Tabel Duncan untuk galat 6 ya. Nah, ini untuk galat 6. 3, 4, 60 ya. Saya sniping aja. Ini Duncan tabel ya. Karena ada 4 perlakuan berarti tabel Duncan-nya ada 3. 3, 5, 8, 6. 3, 6, 4, 9 ya. Nah, kemudian ini Duncan hitung. Kita kalikan ya SD-nya dengan Duncan tabel. Nah, sama ya, biar rapi kita bikin 2 angka di belakang koma. Ini juga 2 angka di belakang koma. Nah, baru kita
bandingkan ya dengan memberi notasi. Rata-rata, notasi, dan ken ya. Nah, kita urutkan terkecil sampai terbesar ya. Oke ya. 38,29A, 47,82B ya, 53,30C dan D. Nah, ini artinya ya, setelah kita mendapatkan notasi ya, berarti kontrol itu dia berbeda terhadap A1, A3, dan A2 karena notasinya berbeda ya. Nah, bagaimana untuk membandingkan kontrol ya dengan B ya? Nah, kebetulan B-nya ini juga sama ya, cuma 3 saja. Nah, maka kita akan menggunakan tabel yang sama ya. Nah, ini B ya. Tapi ini B1, B2, B3. Nah, ya, B1 ya, itu berarti kita ambil data B1. Ini data B1 ya. Ini data B1, ini data B1. Baru kita bagi 3 ya. Nah, ini tinggal kita tarik saja ya. Nah, sekarang B2 ya. Ini data B2, ini data B2, ini juga data B2. Oke, maaf ini belum saya bagi 3 ya. Kita bagi 3, ini yang B2. Kemudian ini yang B3 ya. B3, B3, B3. Kita bagi 3. Nah, kita udah dapat data B3. Nah, karena ini sama 3 kali 3 ya, sama seperti ini, maka rumusnya tinggal kita copy saja. Ini copy ya. Nah, dia akan ikut ya. JKT ya, oke. Cek dulu ya, siapa tahu dia bergeser ya rumusnya ya. Oke. Sum SQ. Oke. Oke. Nah, oke ya, berarti ini udah benar ya. Dan kita lihat ternyata dia berbeda sangat nyata juga, maka kita akan melakukan uji Duncan juga ya. Kita cek sama ya, karena jumlahnya sama ya, 4. Yang ini yang kita rubah ya. Nah, baru kita jumlahkan ya. 2,51A ya. Oke. Ini sedikit ada yang aneh ya. Kok cuma 0,22 ininya kontrol ya. Oh, kita keliru ya. Jadi dia ternyata bergeser. Nah ya, jadi teman-teman ya hati-hati ya kalau olah data itu ketelitian itu sangat penting ya. Nah ini ya kontrolnya ya. Ini tetap sama, ini berbeda sangat nyata. Ini ya. Oke. Nah ini 36 sampai 38A ya. Kita jumlahkan lagi. 48 sampai 51B ya. 52 sampai 5441 ini C, berarti ini D. Nah, di sini kita lihat ternyata kontrol juga berbeda nyata terhadap semua faktor B ya.
baik itu B1, B2 maupun B3. Nah, sekarang kita akan ya menguji ini ya, kontrol dengan interaksi. Nah, jadi untuk kontrol dengan interaksi nggak usah kita pecah datanya ya. Nah, tinggal kita buat tabel ANOVA-nya saja ya. Tabel ANOVA-nya saja. Nah, sebelum tabel ANOVA sama kita FK ya. Grand total dibagi banyaknya perlakuan ini ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelompok ada 3 atau ulangan ada 3. JKT ya. Sum SQ dikurang dengan FK ya. Nah, ini sama ya. Kelompok perlakuan galat total ya. Kelompoknya sama, 3 kurang 1, perlakuannya 10 kurang 1, galat berarti 10 kurang 1 dikali 3 kurang 1, total 10 dikali 3 kurang 1 ya, 29. Jika kelompok sum SQ ya, total dari kelompok dibagi dengan perlakuannya ada 10, kita kurangkan dengan FK. Nah, ya, untuk perlakuan sum SQ total perlakuan dibagi kelompok 3 dikurang dengan FK. Oke, galat berarti JKT dikurang jika kelompok, jika perlakuannya. Untuk KT tinggal kita bagi jika dengan DB-nya ya. Untuk F hitung kita bagi ya KT dengan KT galat. Nah ya, kita pakai rumus FINV aja ya. 5% 0,95 ya. Nah, yang 1% ini 0,99. Nah ya, kita bikin 2 angka di belakang koma. Oke. Nah, kita bandingkan ya. Untuk kelompok F hitung lebih kecil dari F tabel 5% tidak nyata. Untuk perlakuan F hitung lebih besar dari F tabel 1% berbeda sangat nyata. Nah ya, maka kita akan melakukan uji lanjut ya untuk perlakuannya. Kita membandingkan kontrol dengan kombinasi yang lainnya. Sama ya, ini kita pakai uji Duncan ya. Akar dari KT galat dibagi ulangan atau kelompok. Nah, di sini ada 10 ya, berarti ada 9 tabel Duncan-nya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke. Ini Duncan tabel, kita lihat di patokan galat 18. Jadi kita buka ya. Nah, ini galat 18 nih ya. Kebetulan di sini yang berwarna kuning ini ya. Nah, kita ambil ya. Nah, baru kita masukkan angkanya 2971, 3117, 3210, 3274, 3320, 3356 ya. 383, 3404. Nah ya. Oke. Nah ya, baru kita cari Duncan hitung. Kita kalikan SD-nya ya dengan Duncan tabel.
Nah, kita udah dapat dan hitung ya. Kalau sudah dapat, ini kita hapus saja, baru kita beri notasi ya. Oh maaf ya, ada 9, ini kurang 1 ya. 10-nya 3404, 3421. 3421 ya. Tinggal kita kalikan lagi ya, SD dengan tabel Duncan. Oke. Nah, sama ya, kita bikin perlakuan ya, rata-rata notasi. Oke, perlakuannya nah ya. Kita geser sedikit. Nah ya. Perlakuannya rata-rata. Nah ya, rata-rata. Kita urutkan rata-rata terkecil sampai terbesar. Baru kita beri notasi ya. Nah, pertama biar kita bingung, kita jumlahkan dulu ya. Karena saya sering lupa urutannya ya kalau nggak langsung begini ya. Nah, ini kan aja udah lupa nih. Nah, ini kan keliru. Ini harusnya dengan yang pertama, dengan yang kedua. Nah, ini keliru. Ini harusnya dengan yang ketiga. Nah, ini yang dengan keempat. Ini dengan kelima. Ini dengan keenam. Ini dengan ketujuh. Ini dengan ke-8. Ini dengan ke-9. Memang uji Duncan ini ya agak menguras ya pikiran ya. Nah, baru kita beri notasi 35 sampai 38 itu A ya. Berikutnya 36 sampai 39 itu B, tapi dia tidak mencapai angka 41, berarti B-nya kita mulai di 41. Berarti 41 sampai 44,5 ini B ya. Nah, kemudian 46 sampai 49 ini C ya. C 4952 ya, ini C ya. Nah, kemudian kita mencari nilai yang dia sudah mencapai 52 ya. Ini kan 49 enggak sudah, 4990 enggak mencapai 52, berarti notasi D dimulai dari yang 5294. Ini D, ini D. Nah, berikutnya kita mencari nilai yang sudah mencapai 61. Ini kan 5, ini kan sudah. Nah, ini tidak mencapai 61, berarti E-nya dimulai dari 61 sampai 65. Ini E, ini E ya. Nah, ini berikutnya kita mencari nilai yang mencapai 71. Ini sudah, ini tidak mencapai 71, berarti 71-nya ini notasi sendiri. Nah ya, kalau kita lihat, kita ingin membandingkan kontrol ya di sini. Nah, berarti di sini kontrol itu hanya tidak berbeda nyata dengan A3B3. Artinya, antara kontrol dengan A3B3 ini memiliki respon yang sama ya. Nah, sedangkan dengan yang lainnya dia memiliki respon yang berbeda ya, atau nilai yang berbeda. Nah, mungkin itu teman-teman ya, jawaban bagaimana kita melakukan perbandingan ya untuk rancangan faktorial dengan kontrol ya. Jadi kita melakukan ujinya itu secara non faktorial, tapi terlebih dahulu kita harus melakukan uji secara faktorial dulu ya. Biar kita tahu kontrolnya bisa kita bandingkan dengan faktor yang mana. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.